Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang i'rab, di mana i'rab ini merupakan bagian yang terpenting dalam ilmu nahwu, utamanya dalam bahasa Arab, karena dengan i'rab ini kita bisa membaca akhir kata bahasa Arab, bahwa kata itu baca fathah, dhamma, kasroh ataupun sukun, itu tergantung i'rab. Apa sih i'rab ini? I'rab adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilit dakhilati alaiha lafdhan au taqdirun. Ini perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya, baik perubahan tersebut secara lafadz maupun secara takdir. Selanjutnya, apa sih yang dinamakan i'rab takdiron? Yakni ma yazharu asaruhu fi akhiril kalimati. Ini sesuatu yang tampak apa asaruhu bekasnya di akhir kalimat. Jadi i'rab lafadz ini, lafdon ini adalah i'rab yang akhir suatu kata itu tampak jelas. Contohnya ja'a zaidun. Lafadz zaidun di akhir itu tampak jelas, terlihat. Kemudian ra'aitu zaidan juga tampak jelas lafaz zaidan pada harokat terakhirnya. Dan selanjutnya marortu bi zaidin juga tampak jelas lafaz zaidin harokat di akhirnya. Yang kedua tadi adalah i'rab takdiron. I'rab takdiron ini adalah ma la yazharu asaruhu fi akhiril kalimati. Yakni sesuatu yang tidak tampak. Tadi kalau i'rab lafadz itu tampak, kalau ini tidak tampak, la yazharu. Apa asaruhu? Bekasnya di akhir kalimat. Contohnya seperti apa? Ja'al fatah. Kata al-fatah ya, ini akhir dari kata tersebut i'rabnya tidak tampak jelas seperti i'rab lafadz, tapi diperkirakan, ya, ditakdir. Dan juga ra'aitul fatah juga tidak tampak jelas akhir dari i'rab kata al-fatah. Kemudian marortu bil fatah. Kata bil fatah ini juga tidak tampak jelas i'rab di akhirnya. Sehingga dinamakan takdiron, i'rab takdiron. Selanjutnya, i'rab ini terbagi menjadi yang pertama i'rab rofa. Waqsamu arbatun rofun. Pertama i'rab rofa. Contohnya adalah baitun, rojulun, kitabun. Nah, ini contoh i'rab rofa. Di mana i'rab rofa ini memiliki tanda asli, yakni harokat dhamma di akhirnya. Selanjutnya, i'rab nasab. I'rab nasab ini contohnya adalah baitan, rojulan, kitaban. Di mana i'rab nasab ini memiliki tanda asli fathah di akhirnya. Kalau yang rofa, dhamma di akhirnya. Selanjutnya, yang ketiga pembagian i'rab ini adalah i'rab khafat atau jar. Dalam i'rab khafat dan i'rab jar ini, contohnya adalah baitin, rojulin, kitabin. Yang mana i'rab khafat atau jar ini mempunyai tanda asli kasroh di akhirnya. Selanjutnya yang terakhir adalah i'rab jazm. I'rab jazm ini contohnya adalah la tajlis, la tatakallam, dan lain-lain. Di mana dalam i'rab jazm ini tanda aslinya adalah sukun di akhirnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang i'rab, di mana i'rab ini merupakan bagian yang terpenting dalam ilmu nahwu, utamanya dalam bahasa Arab, karena dengan i'rab ini kita bisa membaca akhir kata bahasa Arab, bahwa kata itu baca fathah, dhamma, kasroh ataupun sukun, itu tergantung i'rab. Apa sih i'rab ini? I'rab adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilit dakhilati alaiha lafdhan aw taqdiran. Ini perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya, baik perubahan tersebut secara lafadz maupun secara takdir. Selanjutnya, apa sih yang dinamakan i'rab takdiron? Yakni ma yazharu asaruhu fi akhiril kalimati. Ini sesuatu yang tampak apa asaruhu bekasnya di akhir kalimat. Jadi i'rab lafadz ini, lafdon ini adalah i'rab yang akhir suatu kata itu tampak jelas. Contohnya ja'a zaidun. Lafadz zaidun di akhir itu tampak jelas, terlihat. Kemudian ra'aitu zaidan, juga tampak jelas lafaz zaidan pada harokat terakhirnya. Dan selanjutnya marortu bi zaidin, juga tampak jelas lafaz zaidin harokat di akhirnya. Yang kedua tadi adalah i'rab takdiron. I'rab takdiron ini adalah ma la yazharu asaruhu fi akhiril kalimati, yakni sesuatu yang tidak tampak. Tadi kalau i'rab lafadz itu tampak, kalau ini tidak tampak, la yazharu. Apa asaruhu? Bekasnya di akhir kalimat. Contohnya seperti apa? Ja'al fatah. Kata al-fatah, ya, ini akhir dari kata tersebut i'rabnya tidak tampak jelas seperti i'rab lafadz, tapi diperkirakan, ya, ditakdir. Dan juga ra'aitul fatah, juga tidak tampak jelas akhir dari i'rab kata al-fatah. Kemudian marortu bil fatah, kata bil fatah ini juga tidak tampak jelas i'rab di akhirnya, sehingga dinamakan takdiron, i'rab takdiron. Selanjutnya i'rab ini terbagi menjadi yang pertama i'rab rofa. Waqsamu arbaatun rofun. Pertama i'rab rofa. Contohnya adalah baitun, rojulun, kitabun. Nah, ini contoh i'rab rofa, di mana i'rab rofa ini memiliki tanda asli, yakni harokat dhamma di akhirnya. Selanjutnya i'rab nasab. I'rab nasab ini contohnya adalah baitan, rojulan, kitaban, di mana i'rab nasab ini memiliki tanda asli fathah di akhirnya. Kalau yang rofa, dhamma di akhirnya. Selanjutnya yang ketiga pembagian i'rab ini adalah i'rab khafat atau jar. Dalam i'rab khafat dan i'rab jar ini contohnya adalah baitin, rojulin, kitabin, yang mana i'rab khafat atau jar ini mempunyai tanda asli kasroh di akhirnya. Selanjutnya yang terakhir adalah i'rab jazm. I'rab jazm ini contohnya adalah la tajlis, la tatakallam, dan lain-lain. Di mana dalam i'rab jazm ini tanda aslinya adalah sukun di akhirnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.